أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sabar dengan berbagai cobaan silih berganti dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Konten ini disarikan dari buku Pedoman Hidup karya Profesor Buya Hamka rahimahullah. Sabar menerima ujian dari Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunan di dalam Al-Quranul Karim, yang artinya, dan sesungguhnya kami akan mengujimu dengan sesuatu cobaan, seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Namun gembirakanlah orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang bila ditimpa malapetaka, musibah, diucapkannya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Merekalah orang-orang yang mendapat berkat dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka pulalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 155 sampai ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan satu ketentuan yang amat pasti di dalam kehidupan manusia, yakni keyakinan akan adanya musibah di samping nikmat, siang sesudah malam. Juga rugi di samping laba, sakit dan senang, bahkan hidup dan mati, adalah satu sunatullah yang pasti dilalui secara bergantian oleh setiap makhluk hidup. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan supaya manusia selalu menjaga kesehatan sebelum sakit datang, supaya senantiasa berhati-hati. Sewaktu kaya karena miskin bisa datang mendera, supaya selalu pula berhati-hati dikala hidup masih ditempuh sebelum mati datang menjelang. Dan juga agar selalu berhati-hati di masa muda sebelum tua datang menghadang. Begitulah bimbingan agama Islam, yang pada hakikatnya menanamkan satu sikap hidup yang positif, yaitu kehati-hatian. Maka setiap insan muslim diajarkan hidup di dalam sikap optimistis yang tinggi, selalu menjaga diri, senantiasa berbuat baik, karena sesudah hari ini, akan ada hari esok. Inilah ajaran agama yang hak. Musibah adalah ujian dan iktibar. Di dalam pandangan agama Islam, hidup ini selalu ada padanannya, kembar atau bergandengan. Di dalam musibah terkandung makna yang dalam. Di antaranya mengingatkan manusia bahwa dirinya berada di dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa,
sebagai inti dari ajaran tauhid. Musibah tidak selamanya bernilai azab. Ada kalanya hanya ujian belaka. Di balik ujian, mungkin tersedia yang lebih baik dari sebelumnya. Matematika seperti ini kadangkala tidak terangkat oleh bingkai rasional semata. Karena berada di dalam wilayah keyakinan, sebagaimana diperingatkan wahyu Allah Ta'ala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, boleh jadi engkau membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, di balik sesuatu yang dibenci, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Mungkin di balik yang disenangi terdapat sesuatu yang sangat dibenci. Dan Allah semata yang Maha Tahu. Sedang engkau tidak mengetahui mengenai rahasia di balik semua peristiwa. Begitulah bimbingan wahyu Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Musibah atau cobaan dalam kehidupan mengandung ajakan untuk melakukan suatu koreksian, introspeksi. Bila masa sebelumnya terdapat suatu kelalaian, maka sesudah itu harus tumbuh sikap kesungguhan memperbaiki situasi ke arah yang lebih baik. Dan bila pada masa-masa sebelumnya yang tersua adalah kebaikan, maka ada kewajiban meningkatkan menjadi lebih sempurna. Sehingga dengan setiap kali datangnya musibah, ujian, manusia senantiasa meningkat tarafnya kepada suatu tingkat yang lebih tinggi. Cobaan-cobaan tidak semestinya menjadikan manusia berputus asa. Cobaan tidak semestinya menjadikan manusia hilang kepercayaan diri. Kepercayaan diri akan lenyap dikala manusia melupakan Tuhan dan membelakangi ajaran agamanya. Benteng agama yang dianugerahkan untuk setiap manusia di dalam menghadapi musibah adalah sabar. Tegar dan tabah mengiringi ikhtiar yang lebih baik dalam kemasan bekerja dan berdoa. Kembali kepada Allah dengan mematuhi semua ajarannya. Dan menjauhi setiap larangannya adalah hakikat sabar yang sebenarnya. Semoga semua yang ditimpa musibah saat ini, kematian pemimpin, kekeringan, tiada hujan, kabut dan asap, kecelakaan pesawat terbang, kelaparan, kebakaran, banjir dan musnahnya ikan di Karamba, dapat mengambil iktibar, supaya kita bersegera kembali kepada Allah Ta'ala. Dengan istighfar memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan, baik diketahui ataupun tidak, dan melazimkan saling memaafkan. Kembalilah beribadah kepada Allah, hidupkan fikiran dan gerakkan tenaga. Cari apa yang diredai Allah, supaya Allah senantiasa meredai usaha kita. Jangan berputus asa terhadap rahmat dan lindungan Allah. Selalu bersangka baik kepada Allah. Karena Allah Ta'ala mengikuti persangkaan hambanya. Begitulah hendaknya
Amin. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an.